Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mengkaji di sini tentang masalah adabul muslim fil yaumi wal lailah. Adab-adab seorang muslim satu hari satu malam insyaallah. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, kita mulai di sini dari adabun naum wal istiqadh. Adab ketika hendak tidur. Kenapa adab tidur yang kita bahas pertama bukan pagi hari? Karena dalam Islam mulai hari itu dari pagi atau dari malam? Dari malam. Makanya macam kayak kita ini Ramadan, penentuan itu bukan di waktu pagi tapi sebelum maghrib. Jadi penentuan itu dari bulan ru'yat hilal. Jadi dari malam, yang namanya pergantian hari kita itu kan bulannya Hijriyah. Hijriah itu pakai apa? Bulan. Beda sama Masehi, dia pakai syamsiyah, pakai syams, pakai matahari. Saya di sini ayuhal ikhwatul kiram. Adabun naum, adab tidur disebutkan oleh para ulama. Yang pertama muhasabatun nafsi qabla naum. Dan ini kebiasaan para ulama hampir semuanya, muhasabah. Yakni kita itu mengecek diri kita, hati kita sebelum tidur. Apa kata para ulama? Fa in wajada khairan hamidallah. Kalau kita mendapati di siang hari banyak kebaikan, maka ucapkan alhamdulillah, banyak-banyak puji Allah. Kita rajin ibadahnya, kita rajin ketaatannya, kita itu rajin sedekahnya, kita rajin jumpa sama orang, bantu orang, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini kata para ulama. Wa in wajada ghaira dzalika istighfar. Tapi kalau dia mendapati satu hal yang buruk, dia harus istighfar, minta ampun. Allahumma firli ya Allah. Ya Allah, ampunkan saya kesalahan ini itu. Ini penting, kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Jadi coba belajar untuk menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung kebaikan kita, dalam artian kalau kapan baik buat kita semangat, kapan buruk membuat kita apa? Merenung. Dan ini sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau masuk surga itu gara-gara rajin muhasabah sebelum tidurnya. Disebutkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW ketika kajian seperti ini, kita berkumpul, tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul dari kalian seseorang penghuni surga. Nggak lama setelah Nabi kajian, muncullah satu orang. Oh, fulan rupanya. Hari esoknya, hari kedua, Rasul kita Muhammad SAW kajian lagi. Beliau mengatakan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul untuk kalian orang penduduk apa? Surga. Ternyata yang muncul orang yang sama sampai ketiga kalinya. Maka ketika itu salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW penasaran dengan sahabat tadi, apa yang dia kerjakan? Kok bisa sampai Nabi SAW mengatakan 3 kali dia ini orang penduduk apa? Surga. Makanya dia minta izin untuk bertamu ke rumah fulan tadi, dan dia mengecek amal apa itu, dan hadisnya hadis yang sahih Bukhari. Kemudian dia minta izin, diizinkan. Maka dia di situ mabit selama 3 malam. Dia itu bermalam dan di situ 3 malam disebutkan. Ketika malam pertama dilihat keseharian dia di malam awal, ternyata bukan orang qawwamul lail, bukan orang yang rajin apa? Salat malamnya, enggak. Bukan orang yang salat malam sampai 1 malam suntuk, atau paling enggak ya nisful lail. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah engkau tuh malam suntuk kecuali sedikit saja untuk tidur. Nah, dia bukan orang yang qawwamul lail, bukan orang yang salat malamnya itu penuh, enggak. Dan juga di esok hari bukan orang yang qawwamun nahar, bukan orang yang puasanya apa? Rajin. 3 malam berturut-turut tidak ada puasanya. Dan juga ketika di malam hari tidak ada berturut-turut salat 1 malam apa? Suntuk. Maka sahabat Nabi kita Muhammad SAW lihat pun keseharian dia, sedekah juga enggak kelihatan, amal-amal yang lain enggak kelihatan. Sebelum dia pamit keluar di malam yang ketiga, sahabat Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada fulan tadi. Dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan,
Sesungguhnya ketika kami itu berkumpul bersama Nabi kita sallam, Nabi selalu mengatakan yatla alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul untuk kalian seseorang penduduk surga. Ternyata engkau yang muncul berkali-kali. Apa rahasia itu? Apa kata sahabat tersebut? Aku tidaklah bermalam di malam hari kecuali aku ini hilangkan al-ghil, kebencian dari saudara-saudaraku. Jadi muhasabah diri Pak sebelum apa? Tidur. Dia di malam hari dia mengatakan, ada enggak saya ini mau benci sama fulan? Ada enggak saya benci sama Allan? Ada enggak saya masalah sama Allah? Saya ini malas di siang hari dan sebagainya. Ini Pak muhasabah malam sebelum tidur ini dipentingkan oleh para ulama. Makanya kalau kita ada salahnya cepat datang ke orang. Nah itu fungsinya apa? Muhasabah malam, renung kita. Siap enggak kira-kira kita ini jumpa dengan Allah dengan menzalimi fulan, dengan menyakiti fulan? Siap enggak kita? Kalau enggak siap, maka apa kata Nabi kita sallam? Falyatahallalhul yaum. Maka hari ini minta apa? Kehalalan, minta maaf. Qabla an la yakuna yaumun dinar wala dirham. Sebelum nanti datang satu hari yang enggak bermanfaat dinar ataupun apa? Dirham. Maksudnya enggak, ya di hari kiamat kita enggak bisa nyogok Allah, wallahi mustahil. Di dunia enggak bisa. Kita nyogok dengan pakai anak kita, enggak bisa. Kita nyogok pakai harta kita, enggak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak enggak bermanfaat. Harta juga enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hati yang selamat. Maka Allah alam bisawab. Adab yang pertama kata para ulama, rajin-rajin muhasabah diri. Taib yang kedua, an-naumu mubakkiran. Adab yang kedua adalah tidur cepat. Malam hari tidur apa? Cepat. Usahakan ba'dal isya kita dah mulai tidur. Usahakan. Kenapa? Disebutkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Wal hadis ba'dah, dan ngobrol habis isya. Kalau tidak ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan, Nabi SAW selalu beberapa kali ngobrol dalam masalah ilmu sampai tengah malam. Kalau kajian, kalau ilmu. Tapi kalau enggak ada, maka apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu fi awwalil lail. Khalid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Jadi ketika ba'dal isya, awal malam, Nabi itu cepat segerakan tidurnya. Wa yaqumu akhirahu fayusalli. Dan nanti tengah malam udah sampai ke akhir, maka Nabi kita Muhammad SAW salat apa? Malam. Nah kalau kita nih Pak, Masya Allah, banyak orang dari kaum muslimin tidur itu jam berapa kalau malam? Jam 1, jam 12, jam 2. Ana Pak, Masya Allah ya, wallahi ana sering sama santri-santri itu kalau pulang malam kajian sampai jam 11, jam 12 pulang kajian, itu lewat itu Pak masih ada orang main judi. Udah bapak-bapak udah tua juga gitu loh. Bukan umurnya lagi main apa? Main judi. Masih Pak, Masya Allah, main di gubuk kayak gitu. Ya Allahu Akbar. Anak sampai mana anaknya? Mana istrinya? Masa nggak mungkin Pak kalau nggak nyari. Pasti mungkin di antara mereka kesal gitu loh. Istrinya kesal sama dia. Pertama, satu sisi dia itu begadang satu hal yang nggak bermanfaat. Kedua apa? Dosa. Dan menyia-nyiakan orang yang ada di bawah dia. Sampai kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayya fi man yakut. Cukuplah seorang dikatakan pendosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab dia. Ada di bawah tanggung jawab dia, anak dia, istri dia, diterbengkalaikan sampai Masya Allah ya. Makanya ada salah satu ustadz ketika i'tikaf, beliau mengatakan kalau antum i'tikaf kebanyakan ngobrolnya, gak usah i'tikaf. Kenapa? I'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Perhatian dengan istri dan anak hukumnya apa? Wajib. Kalau antum gak bisa fokus dalam urusan ibadah ketika i'tikaf, maka gak usah i'tikaf. Sampai seperti itu Pak. Nah ini untuk satu hal, hatta kita tinggal di masjid saja termasuk satu hal yang melalaikan istri dan suami. Kalau kita istri dan anak, kalau saatnya kita main-main dan sebagainya, ngobrol-ngobrol, apalagi ini main judi sampai bermalam-malam, itu ada. Ana juga Masya Allah, kalau anak kajian di ini kan kita lewat jembatan itu ya, malam-malam itu main apa? Gadget, ya Allah, main game malam-malam kayak gitu loh.
Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu tidur apa? Awal malam. Tapi bangunnya bukan jam 5. Ini tidur jam 8, bangun jam 5. Bangkong ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur di awal malam sahih. Tapi Nabi apa? Bangun di setengah malam. Dan bahkan Nabi tidur di awal malam itu cuma sedikit. Nabi cuma sedikit. Nabi banyak banyak bangunnya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang yang Allah cintai disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini kalau tidur malam qalil, sangat sedikit, ma yahja'un waktu tidur ya. Maka kalau udah kebanyakan tidur, ini yang masalah. Harusnya seorang muslim tidur tuh cukup 5 jam, 5 jam itu cukup. Tapi kalau sampai 8 jam, itu ngabisin udahlah 8 jam. Siang tidur lagi. Ini kan banyak waktu yang udah habis. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidur cuma 4 jam per hari, satu malam. Satu hari 24 jam, Pak. Cuma gunakan waktu tidur 4 jam. Makanya beliau efektif, Pak. Kajian tuh sampai yang direkam tuh 18.000 jam, dan kitab yang udah ditafrigh itu banyak sekali Syekh Ibnu Utsaimin. Banyak sekali. Dan itu waktunya bermanfaat gara-gara gunakan waktu tidak banyak untuk tidur. Sampai tidur siang pun fadhal. Dan bahkan perintah Nabi kita Muhammad SAW, kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah kalian siang. Kenapa? Karena syaitan itu tidak tidur siang. Tapi jangan tidur siang 1 jam. Dan hatta kata para ulama, kalau mau tidur siang itu usahakan paling maksimal setengah jam. Setengah jam saja. Yang penting untuk mukhalafatu syaitan, untuk menyelisihi siapa? Syaitan. Justru orang kalau tidur siang 1 jam itu bawaannya capek. Bawaannya capek, berat bawaan dia. Itu gara-gara kebanyakan tidur. Tapi kalau kita udah biasa dengan seperti itu, 5 jam ambillah. Berarti kalau jam 10 kita tidur, jam berapa kita bangun? Jam 3 udah bangun. Itu kebiasaan para ulama yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Jadi Nabi kita SAW tidur cepat. Ba'da isya beliau udah tidur, tapi bangunnya juga cepat. Tujuannya untuk ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, istihbabul wudu' qabla an-naum. Usahakan rutin wudu sebelum tidur. Dan hatta kata para ulama, wudu sebelum tidur itu termasuk sunnah mahjurah. Sunnah yang udah mulai banyak ditinggalkan kaum muslimin. Antum lihat aja lah kebanyakan kaum muslimin, keluarga kita, lihat kitanya, istri kita, anak kita itu seringkali nggak wudu sebelum tidur. Mereka asal tidur aja mau wudu, udah ngantuk, udah capek. Kalau wudu seger lagi kata mereka. Coba dulu. Dan ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ajarkan. Dan bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Nabi kita SAW, idza ataita majji'ak, kalau engkau itu sudah hendak tidur, sudah mendatangi kasur engkau, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka engkau berwudulah dengan wudu yang sempurna seperti engkau wudu untuk salat. Thumma taji' ala shikikal aiman, kemudian menghadaplah ke arah kanan. Di sini Pak, kata para ulama, kita mengakhiri aktivitas dengan tidur. Mengawali aktivitas juga dengan tidur. Awal bangun Pak, Masya Allah, kita diperintahkan untuk berdoa, kemudian berwudu. Awal kita itu wudu, akhir kita juga wudu, tengah-tengah juga wudu. Ada satu hadis Pak, Masya Allah, nanti kita sebutkan insya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna syaitana ya'kidu ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Syaitan itu mengikat di kepala kalian, itu ada 3 ikatan. Setiap ikatan, apa kata syaitan? Alaika lailun tawilun farqud. Engkau ini malamnya masih panjang, tidur lagi. Makanya Pak, kadang-kadang kalau kita ini buat alarm, seringnya udah nyala alarm di snooze. Nyantai masih panjang, ya kan? Itu ucapan siapa? Syaitan. Alaika lailun tawilun farqud. Malam engkau masih panjang, tidur lagi. Makanya kita masih jam sekian, tidur lagi kita. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Setiap ikatan itu diucapkan syaitan. Makanya kita ini macam kayak udah terlena, bawaannya mau tidur.
Makanya kalau kita udah bangun tidur, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa in dzakarallah. Kalau kita itu berdoa ngingat Allah, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In halat 'uqdah. Maka satu ikatan akan lepas, lebih segar gitu loh. Makanya kalau bangun, jangan cuma diam, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In halat 'uqdah, akan terlepas satu apa? Ikatan. Wa in tawadda, kalau kita berwudu, nah ini dia. Dimulai dengan apa? Wudu. In halat 'uqdah, terlepas satu apa? Ikatan, lebih segar lagi. Jadi kapan udah bangun, doa, langsung kamar mandi wudu. Jangan stop juga, langsung apa? Salat. Wa in shalla in halat 'uqdah, kalau dia salat terlepas satu apa? Ikatan. Fa asbaha nasyitan, maka dia di pagi hari menjadi orang yang semangat, bawaannya enggak ngantuk. Tapi kalau pada subuh masih ngantuk aja, pada subuh masih tidur lagi, itu apa? Belum terlepas ikatan apa? Syaitan. Jadi kata para ulama, di awal hari kita mulai dengan apa? Wudu. Malamnya juga diakhiri dengan apa? Wudu. Di tengah-tengah apa? Usahakan wudu terus. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu walan yuhafidz 'alal wudu illa al mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudunya dari pagi hari sampai malam hari kecuali apa? Illa mu'min, kecuali orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Maksudnya gini, kata para ulama, di pagi hari kita awal bangun wudu, kemudian kalau kita berhadas, cepat apa? Wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, sampai terakhir kita sebelum tidur ngapain? Wudu lagi. Nggak bakal ada yang mampu menjaga tubuh dia di atas kesucian kecuali orang apa? Beriman. Berarti Pak, semakin sering seseorang memperhatikan tubuh dia itu suci ataukah tidak, maka kita lihat kalau dia itu menjaga, berarti dia iman dia kuat. Tapi kalau kentut nantilah wudu, kencing nantilah wudu, BAB nantilah wudu, berarti apa? Imannya semakin apa? Semakin lemah, semakin turun. Oke, usahakan Mbak, kita itu disunnahkan sebelum tidur untuk apa? Berwudu. Wallahu alam bisawab. Kemudian tadi menghadap ke kanan. Kalaupun nanti tiba-tiba ke kiri, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian yang berikutnya, adab yang keempat, istihbabu nafdil firash. Kita ini adab yang keempat disunnahkan untuk apa? Mengebas kasur. Ini penting, Mbak. Masya Allah, disebutkan dalam satu hadis yang sahih, idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh bidakhilati izarihi. Kalau kalian itu hendak tidur ke kasurnya, maka ambil dulu sarungnya. Dalaman sarung itu Pak kita gunakan untuk kebas-kebas apa? Kasur. Fa innahu la yadri ma khalafahu ba'da. Karena kita itu tidak tahu apa yang terjadi ketika kita tinggalkan apa? Kasur tadi. Kadang-kadang ada hewan. Ada, dan bahkan ada sebagian tempat tuh Pak banyak hewan melatanya, ada ularnya, kalajengkingnya, kita nggak pernah tahu. Minimal semut lah. Maka apa? Kita kebas-kebas. Pun kalau bukan hewan, ada yang ganggu siapa? Jin, syaitan. Jadi syaitan itu nyari kasur yang kosong. Nggak sahih. Nah, kadang-kadang kenapa kita mimpi buruk? Mimpi buruk datang dari siapa? Syaitan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah. Mimpi baik datangnya dari siapa? Allah. Wal hulum minasyaitan. Dan mimpi buruk datang dari siapa? Syaitan. Ini terjadi kita mimpi buruk kata para ulama karena sebelum tidur tidak apa? Kebas-kebas kasur. Itu bisa jadi. Maka kita diganggu. Udahlah, enggak kebas-kebas kasur, enggak wudu pula, enggak doa pula. Udahlah. Maka apa? Kita diganggu oleh syaitan. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Dan makanya Pak, Masya Allah, kalau kita ini punya rumah, disunnahkan kalau bisa itu jangan ada kamar yang kosong. Sampai kata Nabi kita SAW, rumah kalau ada 4 kamar, pertama untuk siapa? Seorang laki-laki. Yang kedua perhiasan istrinya. Yang ketiga untuk tamu ataupun untuk anaknya. Yang keempat untuk siapa? Warabi' li syaitan. Yang keempat untuk siapa? Syaitan, karena kosong. Makanya pun kalau seandainya ada kasur, semisal itu kasur anak kita nggak dipakai, usahakan tuh kasurnya jangan dibentangkan, jangan kayak gitu, tapi berdirikan. Karena di situ syaitan apa? Tidur. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Baik.
Adab yang kelima, adab tidur adalah karahiyatun naum 'alal batn. Kita ini dibenci, dimakruhkan untuk tidur tengkurap, tidur di atas perut. Ini tidak boleh. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Marra biyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati saya dalam kondisi saya berbaring tengkurap. Berbaringnya apa? Tengkurap. Farakadani birijlihi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nendang-nendang saya dengan kakinya. Maksudnya diginiin. Nah. Faqala ya Junaidib, wahai Abu Dzar, innama hadhihi dij'atu ahli nar. Ini nih gaya tidur engkau, gaya tidurnya orang penduduk apa? Api neraka. Maka enggak boleh. Hadis ini Pak, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya jangan sampai kita itu tidurnya tengkurap, biasakan. Dan juga secara medis itu dikatakan oleh mereka semua enggak sehat. Tidur seperti itu enggak sehat, Pak. Karena kita susah bernafas, capek bawaannya tidur kayak gitu. Apalagi perutnya buncit pula. Udah tambah apa? Susah nafas kita. Makanya kata para ulama di sini, usahakan jangan sampai, termasuk adab di sini, jangan sampai tidur apa? Tengkurap. Kalau bisa berbaring, ya kalau paling afdal ngadap ke kanan. Ini kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian yang berikutnya, adab sebelum apa? Adab sebelum tidur, ighlaqul abwab, tutup pintu rumah dan juga pintu jendela, jangan sampai ada terbuka, usahakan. Wa itfa'un nar, matikan api. Kalau zaman dulu pencahayaan itu apa? Api. Kalau sekarang apa? Ya lampu, matikan lampu. Qabla naum, sebelum tidur. Kenapa? Hadisnya Jabir ibn Abdullah. Hadis siapa? Jabir ibn Abdullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih bil laili idza raqadtum." Matikanlah lampu-lampu rumah kalian di malam hari kalau kalian hendak apa? Tidur. Makanya disunnahkan itu kita tidur bukan lampu apa? Nyala, tapi lampu usahakan apa? Mati, redup. Itu disunnahkan. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu rumah kalian dan semua jendela kalian. Dan ketika nutup, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wadhkuru smallah, sebutlah bismillah. Nutup antum pintu, bismillah, bismillah, bismillah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftah baban mughlaqa. Karena syaitan itu enggak bakal bisa membuka satu pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah, bismillah. Jadi jangan, rumah nih Pak, usahakan itu kita jaga. Jadi jangan sampai masuk syaitan di situ di malam hari dan sebagainya. Itu jangan. Antum tahu Pak, Masya Allah ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini itu penting. Nabi pernah mengatakan, idza kana junhul lail aw amsaitum, kalau kalian berada di sore hari atau permulaan malam maghrib, fakufu sibyanakum, maka tahan anak-anak kalian untuk tinggal di rumah, jangan dikeluarkan. Sore atau apa, awal malam. Apakah apa awal malam? Maghrib. Fakufu sibyanakum, tahan anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idin, karena di saat itu syaitan apa? Menyebar. Wallahi sahih Pak. Ana ini berapa kali ngeruqyah. Waktu bagi mereka yang berat, waktu paling malasnya, waktu jantung tuh berdebar-debar, itu waktu sore ba'dal asar. Sama sebelum maghrib sedikit saja. Itu waktu paling berat bagi mereka. Bawaannya capek, bawaannya suntuk, bawaannya gelisah waktu ba'dal asar. Memang makanya wajar Pak, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul lail, ketika awal malam maghrib, aw amsaitum, atau sore hari sebelumnya, fukufu sibyanakum, tahan anak kalian di rumah. Karena syaitan ketika itu apa? Nyebar, rame syaitan ketika itu. Apalagi pada puncaknya. Kenapa? Antum sering enggak mendengar kalau azan maghrib dikumandangkan, apa yang terjadi? Suara apa? Anjing kan? Kalau zuhur enggak begitu, walaupun ada gitu loh. Walaupun ada. Syaitan tuh lari kemana-mana. Cuman nggak serame di waktu apa? Maghrib. Karena nyebar syaitan itu. Jadi anjing itu pun bisa ngelihat dengan kondisi seperti itu. Nyebar kemana-mana. Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhahaba amatul lail. Tapi kalau udah masuk tengah malam,
Maka apa? Faba'athuhum wa khalluhum. Maka bebaskan anak-anak kalian keluar rumah. Sekarang Pak, justru anak-anak di waktu maghrib keluar, tengah malam apa? Jangan keluar. Jangan keluar anak tengah malam. Ada pocong katanya. Ada apa? Kuntilanak kan? Tapi kalau maghrib dikeluarkan. Maka kebalik nih Pak, harusnya tengah malam dikeluarkan, maghrib apa ditahan. Antum boleh antum bawa ke masjid maghrib dengan syarat sebelumnya antum ruqyah dulu. Antum sering, anak termasuk sering bacaan untuk anak-anak tuh, wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin nama wa min kulli syaitanin wa hama. Anak doakan terus itu Pak. Anak doakan terus sebelum maghrib. Itu kenapa Pak? Penting. Kalau enggak Pak, syaitan itu banyak nyebar. Hadis yang sahih. Dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ada orang sebelum Isya mau keluar ke masjid mau sholat dicuri syaitan. Anda nggak tahu udah cerita di sini atau belum? Yang jelas dicuri oleh siapa? Syaitan. Sebelum Isya sampai hilang 4 bulan. Hilang berapa bulan? 4 bulan. Hidupnya apa? Awalnya ditawan sama syaitan kafir. Hadis disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Pak, jin kafir sama jin muslim berperang, menanglah jin muslim. Nawarkan kepada jin muslim, nawarkan kepada orang tadi, engkau mau bersama kami atau bersama kaum engkau? Apa kata dia? Ya, aku mau bersama kaum aku. Baliklah dia, alhamdulillah balik. Itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, di zaman sahabat Nabi SAW Umar bin Al-Khattab. Maksudnya Pak, bisa seperti itu kondisinya. Maka kita perlu tahu bahwasanya yang nama hal-hal seperti ini Pak dijaga. Jangan sampai syaitan itu mengganggu apa? Mengganggu kita. Wa'auqi'u alaskiyah, dan juga tutup apa? Gelas. Ada salah seorang Pak, Masya Allah, kesurupan. Dan ini diceritakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Orang kesurupan Pak ketika dia ruqyah besoknya. Dia kesurupan Pak, dia ruqyah. Ketika itu jin yang aku masuk dari dalam tubuh dia gara-gara dia minum air yang enggak diapain? Ditutup. Itu memang sahih Pak. Udahlah nggak ditutup, besoknya minum nggak mengucapkan bismillah, udah masuk jin di situ. Wa khamirut ta'am wa syarab, sampai semua minuman, semua makanan usahakan itu ditutup. Makanya kalau zaman dahulu itu biasanya mbah-mbah kita pakai tudung saji kan di malam hari itu, padahal malam hari nggak ada lalat, nggak ada apa-apa, tapi tetap apa ditutup. Itu memang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting Pak untuk mengganggu, karena syaitan itu makan di situ. Nggak usah jauh-jauh Pak. Di malam hari syaitan itu nunggu depan pintu rumah kita. Setiap syaitan, semua syaitan itu nunggu depan rumah kita. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza dakhala ar-rajulu baitah, kalau seorang masuk ke dalam apa? Rumah dia. Fa in dzakarallah, kalau dia itu mengucapkan bismillah. Inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah, wa inda tu'ami, ketika sebelum dia makan mengucapkan bismillah, faqala syaitan la mabita lakum wala asya, maka syaitan akan mengatakan kalian enggak bakal dapat tempat tinggal di sini dan kalian enggak dapat apa makan malam di sini. Tapi Pak, kalau kita enggak mengucapkan, apa kata syaitan? Adraktumul mabit wa adraktumul asya, kalian bisa makan di sini, kalian bisa apa? Bermalam di sini. Itu jadi syaitan udah nunggu gitu Pak. Jadi kalau kita nggak jaga dan hal seperti itu, maka apa? Akan diganggu oleh syaitan. Wallahu alam bissawab. Tapi kemudian yang ada berikutnya adalah qiraatu ayatul kursi. Kita ini diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Disebutkan Masya Allah. Antum tahu? Karena ayat kursi ini bisa menjauhkan diri kita, melindungi diri kita dari apa? Syaitan. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari, Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga zakat apa? Fitr. Ternyata satu malam syaitan datang menjelma dalam bentuk manusia. Datanglah dia ini, dan ketika itu ditangkap sama Abu Hurairah. Apa kata syaitan? Innani fakir wali ayal. Aku ini orang miskin, butuh harta, butuh beras ini aku. Aku punya abah ayal, punya banyak tanggung jawab saya, istri dan anak, kata dia. Abu Hurairah hati lembut. Apa kata Abu Hurairah? Ya sudah, pergilah engkau, jangan diulangnya, tapi jangan nyuri. Karena waktu itu belum dibagikan kan, belum sah dia ngambil, nyuri itu namanya. Udah pulang. Dikabarkanlah oleh Abu Hurairah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita sallam? Nanti di malam hari ini dia akan datang lagi untuk engkau. Jadi besoknya Abu Hurairah lapor, apa kata Nabi? Malam nanti datang lagi dia. Datang betulan Pak. Apa kata
Abu Hurairah, la ukhbiranna Rasulullah anka. Aku akan kabarkan lagi bahwa engkau mencuri. Apa kata dia? Innani fakir wali iyal. Aku ini orang miskin dan aku ini punya banyak tanggung jawab, bebaskan saya. Tapi Abu Hurairah kasihan, dibebaskan, tapi dikabarkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan. Apa kata Nabi kita sallam? Dia akan datang nanti di malam yang ketiga. Betul Pak, datang lagi. Ditangkap sama Abu Hurairah. Abu Hurairah enggak mau lepas. Enggak mau Pak, mau dibawa oleh Abu Hurairah menuju siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa kata syaitan ini? Ala u'allimuka, tidakkah mau aku ajarkan kepada engkau satu hal? Kalau engkau lakukan, la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, maka syaitan enggak bakal bisa mendekati engkau sampai esok hari. Apa kata syaitan? Ucapkanlah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Makanya Pak, kalau syaitan kadang-kadang di ruqyah bisa mengucapkan ayat Qur'annya juga. Memang bisa kadang-kadang. Sebagaimana ini kasus Abu Hurairah, dia dibacakan apa? Ayat kursi. Itu Pak, makanya dia dibaca ayat kursi, oke, dibacakan. Nah, ketika itu maka apa? Abu Hurairah besoknya datang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita sallam? Shadaqaka wa huwa kadzub. Di saat itu dia berkata benar, tapi aslinya dia ini pendusta. Tapi benar Pak. Makanya ketika itu Abu Hurairah di malam harinya mengucapkan ayat kursi dan enggak bakal didekati oleh siapa? Syaitan. Makanya ini yang perlu kita usahakan Pak. Minimal yang kita perlu baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa? An-Nas. Insyaallah syaitan enggak bakal bisa dekat. Wala yazalu minallahi hafizun hatta tusbih, dan engkau akan terus mendapatkan penjagaan dari Allah sampai esok hari. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, engkau juga enggak bakal didekati oleh syaitan sampai apa? Pagi hari. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau enggak, Pak, Masya Allah, syaitan itu bermalam di mana? Lubang hidung. Tidur di situ Pak, maka bangunnya susah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza staiqadha ahadukum min manamihi, kalau kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir thalathan, maka hendaknya dia itu istinsyak dan istinthar, masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan lagi berapa kali? 3 kali. Kenapa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena syaitan tidur di mana? Lubang hidung. Hadis sahih Bukhari. Makanya ketika itu Pak, orang susah bangunnya, bawaannya kadang-kadang mau flu, mau apa dan sebagainya. Kenapa? Syaitan di situ. Dan kalau ternyata enggak azan, enggak kedengaran, apa kata Nabi? Dzakar rajul bala fi udhuni syaitan. Itu orang telinga dikencing oleh siapa? Syaitan. Jadi maksudnya kadang-kadang enggak zikir, bawaannya apa? Ngantuk terus, diganggu oleh siapa? Syaitan ar-rajim. Azannya belum ya? Taib. Kemudian yang berikutnya adalah membaca sebagian doa. Apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa lain, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ada yang lain Pak, doanya ini doa yang lumayan panjang tapi ganjaran dan pahala besar. Agak panjang sedikit, tapi usahakan antum harus hafalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis beliau mengatakan, ya ini kalau kalian itu udah hendak tidur, maka wudulah untuk wudu engkau sebagaimana untuk engkau apa? Salat. Kemudian ittaja' ala shikikal aiman, menghadap ke mana? Kanan. Kemudian ucapkan apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fa in mat, kalau dia terakhir mengucapkan itu dan dia mati, mata 'alal fitrah. Dia mati di atas apa? Fitrah. Seperti bayi, Pak. Anak bayi mati di atas apa? Fitrah. Anak bayi mati masuk surga enggak? Masuk surga. Kenapa? Karena dia dilahirkan mamin mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas apa? Fitrah, masih lurus. Kapan seorang bayi dilahirkan? Sebelum balik dia meninggal, maka dia itu masuk apa? Surga. Ini kata para ulama, semua sepakat itu.
Anak bayi belum balik meninggal masuk surga, dapatnya surga. Orang yang ini juga sama, kalau dia mengucapkan dari awal Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka apa kata Nabi? Fa in mata 'alal fitrah. Kalau dia mati pun maka dia mati di atas apa? Fitrah. Makanya Pak, kalau kita belum hafal, usahakan letakkan doa ini samping apa? Kasur. Antum beli minimal doa dan wirid, kan ada sekarang Pak yang kecil-kecil itu kan. Misal punya Syekh Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani, itu kan kecil. Maka kita bisa apa? Kita bisa letakkan samping kasur, dan insyaallah SWT itu lebih bermanfaat untuk kita. Nah, wallahu a'lam bisawab. Adzan ya. Nah, baik. Fadhal adzan dulu, nanti kita lanjutkan pada Isya insyaallah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita kembali. Taib, terakhir kita membahas tentang membaca sebagian doa ketika sebelum tidur. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Adab yang ke-10 yang berikutnya adalah yustahabbu lin-naim, disunnahkan, dianjurkan untuk yang sedang tidur, idza fazi'a min naumihi, kalau dia itu terkejut dan tiba-tiba terbangun dan ternyata gelisah, maka dia berdoa dengan doa ini. Disebutkan di sini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri iqabihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini Pak doa penting, karena kadang-kadang kita ini tidur mimpi dari bangunan yang apa? Tinggi, jatuh, kaget gitu kan. Ada juga mimpi kita ini ya berantem gitu kan, pukul tapi kok berat ya, Masya Allah. Tiba-tiba juga mimpi, Masya Allah. Dan bahkan ada salah seorang wali santri kami cerita, Ustaz, ana selama beberapa hari ini berturut-turut beberapa hari ini terus selalu mimpi-mimpi yang sama. Ana jemput anak-anak dari pondok antum, ketika pulang nyasar, kata dia. Ana kalau mimpi itu selalu gelisah, kata beliau. Ana ngomong, udah itu gangguan syaitan. Maka kita harus berdoa sebagaimana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min ghadabihi, dari murka Allah. Mungkin kita dapat mimpi yang buruk gara-gara Allah apa? Murka. Wa syarri ibadihi, dan aku berlindung kepada Allah dari hamba Allah yang buruk, syaitan, iblis, jin, dari kalangan orang jin kafirnya. Wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan, wa an yahdurun, ketika mereka apa? Hadir. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, adab yang ke-11 adalah an yaqula idza staiqadha min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini wallahi ma'ruf. Baik ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke adab setelah bangun tidur. Biasanya kalau bangun tidur kita ngapain? Buang hajat. Dan ini Pak nggak bakal bisa selesai, dan ana udah kajian ini beberapa pertemuan gitu. Tapi nanti insya Allah SWT kita akan bahas sampai terakhir, insya Allah akan berlanjut insya Allah tiap bulannya. Taib. Adab buang apa? Hajat. Pertama di sini ayyuhal ikhwatul kiram, adab yang pertama buang hajat al-isra' ila qada'il hajah. Kalau kita butuh untuk buang air kecil, buang air besar, jangan ditunda-tunda lagi. Al-isra', segerakan ke kamar mandi, buang apa? Hajat. Kenapa? Karena alasannya sholat saja boleh ditunda. Sholat jamaah lo ya, boleh kita nggak hadir sholat apa? Jamaah,
boleh kita tunda sholat dulu. Kenapa? Alasannya buang hajat. Kenapa banyak orang menahan namanya buang air kecil atau buang air besar akhirnya sakit? Maka disebutkan dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihatit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna salat seseorang yang dia itu salat ketika makanan dihidangkan. Makanya usahakan kalau makan dihidangkan, jangan dulu langsung salat. Tapi apa? Makan dulu. Karena kalau langsung sholat yang terbayang ayam goreng, kan gitu kan, yang terbayang makanan lah dengan berbagai jenis makanannya. Maka apa? Kita hindarkan. Usahakan kalau memang udah dihidangkan, ya udah makan aja dulu, nggak ada masalah sama sekali. Makanya disebutkan di sini, kata Nabi kita SAW, kalau kita itu tidak ada kesempurnaan sholat seorang ketika itu dihidangkan makanan, atau apa? Wa huwa yudafi'u al-akhbathan, atau ketika dia itu hendak buang hajat. Buang hajat baik buang air kecil atau buang air besar. Banyak loh Pak orang, Masya Allah, kalau udah sholat itu goyang-goyang dia, nahan apa? Kencingnya. Goyang-goyang dia, nahan apa? Kencing. Nahan kentut juga. Ay, ya Allah, nanggung ya Allah. Kagak dengar-dengar dalam hati dia kayak gitu, nanggung kata dia. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau memang buang hajat ya udah batalkan saja. Maka di sini kita perlu untuk apa? Al-isra' ila qada'il hajah. Sampai antum tahu Pak, Masya Allah, ada orang Arab Badui datang masuk ke dalam apa? Masjid. Nabi kita Muhammad SAW lagi kajian seperti ini. Tiba-tiba dia masuk ke dalam masjid, kencing di pojokan masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid, kencing dia di pojokan masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun langsung apa? Marah. Para sahabat nih Pak yang ikut kajian Nabi kita Muhammad SAW langsung apa? Marah. Langsung mereka ini marahin orang Arab Badui tadi. Apa kata Nabi? Da'uhu wa la tazramu. Biarkan dia kencing. Padahal Pak, Masya Allah, kencing di masjid boleh nggak? Haram hukumnya. Tapi nih Pak, karena dia nggak tahu lagi kencing, tiba-tiba ditahan. Penyakit nggak ujung-ujungnya? Penyakit. Maka apa kata Nabi? Da'uhu wa la tazramu. Biarkan. Kalau udah terlanjur kan udah biarkan. Jangan apa? Jangan dilarang. Ketika udah selesai, baru Nabi SAW fada'a bidalwin. Nabi minta apa? Satu ember berisi air. Fa'uhriqa alaih. Nabi siram. Apa kata para ulama? Ini Nabi SAW membiarkan ada Arab Badui kencing di masjid. Alasannya jangan ditahan. Kalau ditahan apa? Sakit. Nah itu sampai seperti itu loh Pak. Berarti dalam Islam itu adab buang hajat itu jangan ditahan-tahan. Makanya kalau ditahan-tahan itu takutnya apa? Orang kencing batu apa? Iya kan? Apa istilahnya itu? Iya, ala kulal itu kencing apa? Nggak tahu namanya. Jadi bawaannya itu susah nanti keluar kencingnya. Nah, wallahu alam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW ada berikutnya. Kalau kita ini mau buang hajat, disebutkan adab yang berikutnya adalah al-istitar an ayunin nas. Kita itu bersembunyi dari pandangan manusia. Usahakan kita kencing jangan sampai nampak orang. Kenapa? Ini penting Pak. Hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Mughirah bin Syu'bah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berangkat buang hajat ab'ad, maka Nabi menjauh hatta la yarahun nas, sampai enggak ada satupun orang yang melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Masya Allah hampir di setiap tempat toilet umum ada kencing berdiri kan di dinding. Bukan lagi Pak tenampak gitu kan, kadang-kadang gitu sebelah-sebelahan gitu loh. Mau ditengok pun bisa kan gitu. Kalau mau ditengok kan gitu bisa kelihatan kayak gitu. Maksudnya itu makanya kita ini Pak udah ngaji, udah pakai peci, udah jenggotan, cingkrang bulo. Kalau kencing itu jangan di depan lagi gitu loh. Udah beda dunia kita. Mungkin kalau zaman jahiliyah oke lah zaman jahiliyah. Tapi kita ini udah sunnah, malu gitu loh. Kita udah ngamalkan hadis Nabi kita SAW, maka apa? Malu. Kita tuh mau kencing di tempat itu nggak bisa, berat hati kita. Tapi kalau seandainya sudah seperti itu, berarti apa? Hadis Nabi kita SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau nggak malu, silahkan perbuat apa yang kau mau.
Berarti Pak, kita ini kalau kencing di tempat umum berarti nggak ada lagi rasa apa? Malu. Makanya kata para ulama, usahakan kalau kita ini buang hajat, jangan yang di dinding-dinding yang ditempel itu, nah Pak, jangan. Tapi masuk ke dalam apa? Kamar mandi. Masuk dalam toiletnya lah, istilah yang tertutup, yang nggak orang sama sekali melihatnya. Nah, wallahu alam bisawab. Itu Pak termasuk khawarim muru'ah. Menjatuhkan wibawa kita. Kencing di hadapan banyak orang. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang berikutnya adalah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita menjauhin dua tempat. Apa itu? Disebutkan oleh Nabi kita SAW, adab yang berikut yang ketiga, ittaqul la'inaini. Hati-hatilah kalian dari dua perbuatan yang dilaknat dalam buang hajat. Ada dua perbuatan yang apa? Dilaknat dalam buang hajat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man la'inan?" Wahai Rasul, apa dua hal yang dilaknat? Maka Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Mereka ini yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat teduhnya manusia. Kencing, Pak, di samping pohon yang orang sering apa? Berteduh. Tidak boleh. Maka jangan. Ini usahakan apa? Jangan sama sekali. Ya kita hindarkanlah. Kenapa? Tempat mereka atau kencing di jalan. Ini Masya Allah Pak, kadang-kadang ada aja supir truk kencingnya di jalan, nampak orang. Tadi kan sebelumnya kan kata Nabi SAW, kan Nabi SAW idza dzahaba al-madhhab ab'ad. Nabi kalau udah kencing, maka Nabi apa? Menjauh, nggak nampak orang. Ini udah kelihatan pinggir jalan. Kemudian yang kedua, fi tariqin nas, kencing di apa? Jalan manusia, nggak boleh. Ustaz, kami nggak kencing di jalan, tapi kencing di ban. Sama aja, itu di pinggir apa? Jalan, nggak bisa. Maka itu harus dihindarkan. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Dia itu kencing di jalan manusia. Walaupun ujung-ujungnya diarahkan ke ban gitu loh. Tapi kencingnya di mana? Di jalan orang. Orang tuh lihat, maka dia akan apa? Terganggu. Nah, Allah alam bisawab. Itu yang harus kita hindarkan. Kemudian yang berikutnya, adab yang keempat adalah adamu raf'i thawb. Tidak mengangkat baju hatta yadun. Kalau kita ini Pak, kenapa angkat baju di sini? Karena orang Arab pakai jubah. Ada muraf'i thawb, ada yang keempat, tidak ngangkat jubahnya hatta yadun minal ard, sampai dia itu betul-betul jongkok mendekat ke tanah. Kenapa? Biar nggak terbuka apa? Auratnya. Karena Pak, yang namanya orang Arab pakai jubahnya kayak gitu. Ya kalau diangkat nampak lah. Maka apa? Harus diturun lebih dekat baru diangkat. Takutnya kita memang udah menghilang, udah menjauh dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu orang yang melihat, kan itu apa? Musibah seperti itu. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza arada qada al-hajah. Nabi kita Muhammad SAW jika beliau itu menginginkan buang hajat, lam yarfa' thawbahu hatta yadnu minal ard, maka beliau ini tidaklah ngangkat pakaiannya sampai mendekat ke tanah. Maksudnya udah dipastikan nggak ada orang, baru apa? Beliau angkat ini ya, istilahnya jubahnya. Nah, wallahu alam bisawab. Atau zaman dahulu itu izar. Apa izar? Sarung. Itu zaman dahulu. Wallahu alam. Baik, nah ini yang penting yang kelima berikutnya. Adamu dukhulil khala' bi syai'in fihi dzikrullah. Kita itu tidak masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat, kita menggunakan atribut yang terdapat nama Allah. Jangan, Mbak. Ada baju, kadang-kadang sekarang baju-baju orang-orang yang ya orang-orang desainer muslim lah ya. Itu kadang-kadang bajunya ada tulisan apa? Allah. Nah, ada sebuah nasihat di bajunya tapi ada apa? Allah. Maka jangan kita itu masuk kamar mandi toilet yang ada tulisan apa? Allah. Karena ini termasuk apa? Istihanah. Bismillah, menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala' naza'a khatamah. Nabi SAW kalau masuk kamar mandi toilet, beliau lepaskan apa? Khatam, cincinnya. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada tulisan apa? Allah. Tulisan cincin Nabi itu Pak, Muhammad Rasulullah. Muhammadnya di bawah, Rasul tengah, Allah di mana? Atas. Fungsinya untuk ngecap. Jadi Nabi pakai cincin untuk apa?
ngecap. Jadi macam akik inilah Nabi batu diukir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadnya di bawah, Rasulullah di tengah, Allah di atas. Untuk apa? Ngecap. Nah ini Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, kalau masuk kamar mandi, naza'a khatamah. Nabi apa? Lepas cincinnya. Barulah Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam apa? Kamar mandi. Nah diusahakan juga seperti itu. Tapi Masya Allah, kalau tulisan Arab gimana? Boleh atau tak boleh? Boleh. Jadi ada sebagian orang Masya Allah Pak, ada sendal jepit, kan biasa diletakkan di mana? Di masjid ya, untuk orang wudhu toilet. Yang kanan tulisnya apa? Yamin, pakai bahasa Arab. Yamin. Apa arti yamin? Kanan. Yang kiri tulis apa? Shimal, pakai bahasa Arab. Ada sebagian orang ketika lihat ini, ini istihza katanya. Ini menghinakan apa? Menghinakan nama Allah. Padahal itu bukan nama Allah. Itu bahasa Arab. Yang satu kanan, satu kiri, nggak ada masalah, kan gitu. Kecuali kita nulis sama Allah, baru iya. Itu yamin bukan nama Allah, shimal juga bukan nama Allah. Yamin ya kanan, shimal ya kiri. Makanya diperbolehkan. Ada satu hadis, antum Pak pakai baju, hadis, tapi hadisnya nggak ada tulisan Allah. Semisal antum tulis di sini Pak, Masya Allah, apa ya? Istaqim kama umirt. Jangan, itu Al-Quran. Hadis. Kalam ulama saja. Manjadda wajada. Apa arti manjadda wajada? Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan apa? Dapatkan. Manjadda wajada. Wa man zara'a hasada, kan gitu. Barang siapa yang menanam maka dia akan apa? Memanen. Kata para ulama Pak, kalau kita harus manjadda wajada dipakai kamar mandi, boleh enggak? Boleh, walaupun tulisan apa? Arab. Yang enggak boleh itu kalau ada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Ya, cincin atau di baju atau apa, maka itu jangan. Merek sarung, mereknya Al-Aziz, usahakan jangan Pak. Al-Aziz diletakkan di samping kaki, di bawah apa? Mata kaki. Mungkin loh, Anda tidak tahu, maka jangan. Makanya usahakan atribut-atribut itu jangan pakai nama-nama Allah. Usahakan. Takutnya ada istihanah, menghinakan nama Allah SWT. Sarung, misalnya sarung Aziz, Al-Aziz, sarung apa dan sebagainya. Sedangkan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, an-nahyu 'anil baul fil ma'ir raqid. Larangan kita itu kencing di air yang tergenang. Tidak boleh. Kita dilarang air yang tergenang. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Janganlah kalian itu kencing di air yang apa? Tergenang. Alladzi la yajri, yang enggak ngalir sama sekali. Macam kita itu waduk kecil-kecilan, enggak ngalir, maka jangan apa? Dikencingi. Enggak boleh kita kencingi. Kenapa? Karena itu bisa mengotori apa? Air. Dan air itu bisa dipakai. Yang enggak ngalir itu macam waduk, macam apa, itu enggak ngalir, maka enggak boleh dikencingi. Tapi Pak, kalau ngalir, boleh enggak? Boleh, sungai, fadhal. Batanghari kalau orang ngomong sungai kecil ya, silahkan, enggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena itu enggak ngalir. Dan dia enggak kotor, enggak kotor sama sekali kalau ngalir. Silahkan. Nah, kalau sekarang gimana kalau kita renang di kolam renang sama kawan-kawan, tiba-tiba anget, ada yang kenceng di situ, boleh atau nggak boleh? Kita tafsil perinci, kolam renang itu ngalir nggak airnya atau tak ngalir? Sekarang ini banyak teknologi yang bisa apa? Ngalir. Dia itu disedot, dibersihkan. Kalau kondisi seperti itu maka boleh. Tapi usahakan jangan. Usahakan apa? Jangan. Nggak enak pula kita tiba-tiba anget kan gitu kan? Saling tuduh lagi pula kan, kayak gitu. Usahakan jangan. Tapi kalau dibilang boleh maka boleh. Nah, kalau seandainya Pak mengalir maka boleh. Kita perlu tahu juga Pak, dari hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid, tidak boleh kalian itu kencing di air yang apa? Tergenang, ya nggak ngalir. Kata Ibnu Hazm, Masya Allah. Dan ini madhabnya Al-Zahiri.
Inilah makanya Pak kekurangan mazhab zahiri itu. Kata Ibnu Hazm apa? Yang dilarang ini adalah kencing. Berarti BAB boleh katanya. Hadisnya apa? La yabulanna ahadukum. Janganlah salah seorang kalian itu kencing di air yang tergenang. Nabi cuma nyebut apa? Kencing. Mazhab zahir itu Pak, apa kata hadis itu yang terima? Enggak pakai kias mereka. Kalau kita Pak, pakai apa? Kias. Mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad ibn Hanbal pakai kias. Kalau mereka enggak pakai kias Pak, apa kata mazhab zahiri termasuk Ibnu Hazm al-Zahiri? Berarti kita ini diperbolehkan BAB di tempat yang tergenang. Karena yang dilarang cuma apa? Kencing. Apa antum jawab untuk mereka? Lebih parah. Namanya kita pakai kias aulawi. Kalau kencing saja dilarang, apalagi BAB, kias aulawi namanya. Kalau itu dilarang kencing, yang itu kotor, apalagi BAB lebih kotor. Ya gampangnya kolam renang lah. Kolam renang ngalir nih anggap. Kolam renang apa? Yang ngalir. Kencing situ oke lah, nggak ada masalah sama sekali. Kalau BAB, Pak, wah ngamuk satu kampung. Kenapa? Nggak bisa dialirkan gitu-gitu aja dia kan, nggak bisa keluar. Kalau kencing mungkin oke lah. Maksudnya berarti di sini tetap tak boleh BAB. Kenapa kok? Kotor dan bahkan lebih kotor. Makanya itulah kekurangan mazhabnya Daud al-Zahiri, mazhabnya Ibnu Hazm al-Zahiri. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Jadi nggak boleh, Pak. Kita tengok ada rawa-rawa, jangan kencing ke situ. Ada rawa-rawa yang nggak ngalir, kan ketahuan Pak, ngalir itu kan ada alirannya. Kalau enggak, maka jangan kencing di situ. Cari tempat yang lain. Banyak orang kencing di rawa-rawa, banyak Pak. Asal kencing aja, padahal itu apa? Untuk digunakan untuk kadang-kadang untuk wudu, untuk sholat dan sebagainya. Na'am wallahu alam bisawab. Baik, kemudian yang perlu kita ketahui adalah yang berikutnya. Terakhir insyaallah ini karena udah jam 8. An-nahyu an istiqbalil qiblah wa istidbariha. Kita itu tidak boleh buang hajat menghadap timur atau menghadap barat. Kiblat atau membelakangi kiblat. Bukan timur atau barat patokannya, tapi karena kita di Indonesia, maka timur atau barat itu tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza ataitumul ghaid, kalau kalian itu buang hajat, fala tastaqbilul kiblah, maka jangan menghadapi kiblat. Kalau kiblat sekarang kita menghadap ke mana? Barat. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Kemana? Timur. Walakin syarriku au gharribu, kata Nabi, maka hadaplah ke timur atau barat. Kenapa Nabi katakan itu? Karena Nabi ketika itu berada di Madinah, yang mana Madinah adalah utaranya Mekah. Biar nggak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka menghadap ke timur atau barat. Karena Nabi lagi di mana? Madinah mengucapkan itu. Nah, wallahu alam bisawab, kata para ulama itu nggak boleh. Makanya kita kalau mau bangun kamar mandi di rumah, cek dulu arah kiblat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Usahakan jangan. Makanya sekarang hampir tiap masjid, wallahi sekarang hampir kebanyakannya, cuman sedikit saja mendapati kamar mandi di masjid yang menghadap apa? Kiblat. Itu pun mungkin udah jadul gitu, masjid-masjid yang udah lama. Kalau kita zaman kita sekarang, mereka udah tahu hukum. Mereka kan jaga, betul-betul jaga untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi apa? Kiblat. Mereka nggak mau. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Ini ada masih banyak sekali Pak tentang masalah adab buang hajat, tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada 13, masih banyak Pak. Insya Allah pertemuan apa? Berikutnya. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhal Pak. Nah, baik. Kalau kita junub gimana? Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan la yaqra'ul Qur'ana junubun. Tidak boleh membaca Al-Qur'an orang yang apa? Junub. Hadis ini disisirkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Maka ulama yang mensahihkannya tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika apa? Junub. Tapi yang menganggap ini hadis ini dhaif, maka diperbolehkan. Wallahu alam, hadis ini sahih. Tapi usahakan yang paling ringan, kita meringankan junub dulu. Walaupun nggak mandi, kita apa? Wudu.
Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, habis kita bersetubuh, diperintahkan walaupun nggak mandi untuk ngapain? Wudhu, meringankan saja. Dan insya Allah mudah-mudahan itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk menyentuh Quran, maka jangan. Kalau membaca, insya Allah masih diapain? Diperbolehkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk apa? Untuk membaca. Tapi kalau menyentuh maka jangan. Tapi wallahu a'lam, balik-balik lagi, tidak ada salahnya kita untuk mandi ketika apa? Junub ihtiyatan. Ini madhab al-ahwat kata para ulama. Madhab menjaga-jaga. Lebih amannya usahakan kita mandi. Pun kalau berat bagi kita, minimal berwudu. Minimal berwudu. Itu yang lebih aman insyaallah. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal yang lain silahkan. Jadi tergantung hadis itu, Pak. Apakah kita menganggap hadis itu sahih ataukah dhaif. Tapi wallahu alam, kalau ana condong kepada hadis itu sahih. Tapi usahakan dihindarkan. Seperti itu, wallahu alam. Fadhal yang lain silahkan. Nah, fadhal, Pak. Soalnya kalau itu kan diajukan zikir pagi petang. Nah, Sekarang kita nih baca kursi dengan 3 qul ini setiap sholat. nah. Sholat wajib itu menantang sunnah apa sunnah? Ketika kita Membaca ayat kursi dan 3 qul itu kan setiap selesai sholat wajib. nah, Itu menyelisih sunnah atau tidak? enggak. Ya. Sunnah Nabi kita sallam. Nah, ayat kursi sama kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas kan? Nah, setiap habis ini salat. Di sholat ya? Naam. Bukan zikir petang pagi itu. Zikir pagi petang, naam, habis salat juga iya. Tetap. Zuhur juga sama, asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Naam. Jadi, kalau sholat Jumat itu selesai Jumat Sama. Sama juga. Kita ucapkan dengan hal yang sama. Naam, wallahu a'lam. Fadhal yang silakan. Naam, fadhal. Biasanya ini agak dengan besokan Jumat ya. Iya. Kadang-kadang ada sebagian dari kita ini pada saat imam sudah khutbah, yang bawa datang kadang masih sholat dulu. Yang abdulnya itu langsung duduk mendengarkan khutbah atau bisa sholat sunnah dulu. Nah, wallahu alam, disebutkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi kita masuk ke dalam apa? Masjid. Langsung duduk. Maka Nabi kita SAW mengatakan, ya fulan, raka'ta raka'atain, apakah engkau udah sholat 2 rakaat? Faqala la. Maka dia mengatakan, la ya Rasulullah, belum. Maka apa kata Nabi kita SAW? Irka' raka'atain. Maka sholatlah sekarang berapa rakaat? 2. Maka di sini kata para ulama, Pak, dari hadis ini bahwasanya kita diperintahkan untuk tegak lagi sholat seperti itu. Karena inilah sebagian para ulama menganggap bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu betul-betul ditekankan. Sunnah muakkadah, dan bahkan sebagian para ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Karena hadis ini. Karena dengarkan khutbah apa hukumnya? Wajib. Ternyata kita diperintahkan untuk sholat dulu sebelum apa? Dengarkan khutbah. Jadi seperti itu. Jadi Nabi pernah mengingatkan salah seorang sahabat Nabi, justru kalau kita langsung duduk itu salah. Maka usahakan kita tegak dulu dan kita itu apa? Sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan adzan. Kita masuk masjid dalam kondisi apa? Adzan. Apakah kita menjawab adzan dulu atau langsung sholat tahiyatul masjid? Maka kata para ulama langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah apa hukumnya? Wajib. Mendengar adzan apa hukumnya? Sunnah. Mendengar adzan hukumnya sunnah. Maka kata para ulama, kita harus mendahulukan yang wajib. Taqdimul wajib alal mustahab. Kita harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Nah, maksudnya dapatlah khutbah imam, nggak ada masalah, itu yang lebih utama dibandingkan kita itu mendapatkan apa? Adzan, tapi nggak mendapatkan khutbah imam. Kelewatan gitu loh, Pak. Maka kata para ulama, wallahu a'lam bishawab, sampai kata Nabi kita sallam, ya kan ini kan sering kita dengar. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghut. Kalau engkau itu berbicara, hatta yang main kerikil saja, main apa? Kerikil. Jadi kita menyibukkan selain khutbah, nggak boleh. Sampai kata para ulama, masya Allah, kita menyibukkan untuk dengar adzan, akhirnya terketinggal apa? Khutbah, itu jangan. Maka itu yang diperintahkan oleh para ulama. Wallahu alam. Kondisinya kalau seperti itu, maka kita langsung apa? Sholat tahiyatul masjid. Adzan kelewatan nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kita dapat apa? Kewajibannya. Nah, tapi kalau kita ini masuk ke dalam masjid, imam sedang khutbah, maka jangan kita duduk. Tetap kita sholat tahiyatul
masjid. Hadis Nabi. Wallahu alam bisawab. Fadhal, yang silahkan. Fadhal. Bismillah. Sudah? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah SWT kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang masalah kencing duduk atau berdiri. Boleh nggak kencing berdiri? Insyaallah kita bahas adab-adab berikutnya di bulan depan insyaallah. Wassalamualaikum Muhammad. Ini penting, Pak. Penting ini. Kitab ini apa? Penting untuk kita sehari-hari, adab tentang masalah semuanya insyaallah akan kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.